keamanan sistem. Di dalamnya nanti kita bahas tentang malicious attack, threat, dan vulnerability. Karena ini slide-nya banyak, saya cepat. Saya berharap Anda sudah membaca sebelumnya, sehingga kalau ada pokok-pokok permasalahan yang perlu kita diskusikan lebih detail, kita bisa bahas di setiap pertemuan online ini. Dan di Google Class itu tidak harus jam dan hari pada saat jadwal kuliah. Anda bisa kapanpun memposting pertanyaan atau memposting sesuatu. Begitu juga saya akan memberikan pengumuman-pengumuman mungkin atau informasi-informasi di luar jam yang sudah terjadwal. Karena software ini, Zoom ini yang saya pakai juga yang free, hanya boleh sampai dengan 30 menit interaksi seperti ini. Nah, selanjutnya kesempatan kita berdiskusi, kita gunakan Google Classroom seperti yang saya tadi sudah lakukan. Oke, kembali ke materi. Malicious activity atau aktivitas yang membahayakan. Nah, kalau Anda sudah membuka diri terhadap komunikasi online, terhadap internet, maka pertama resiko yang Anda hadapi adalah aktivitas-aktivitas yang mencurigakan atau malicious activity. Karena bisa jadi Anda tidak mengerti mekanisme yang dilakukan oleh aplikasi di handphone maupun komputer Anda. Apa yang mereka lakukan di belakang layar? Nah, kita seringkali tidak memahami itu. Yang kita pahami adalah apa yang tampil di permukaan layar atau di level application layarnya. Nah, sementara di belakang layar, program ini ngapain kita sering tidak tahu. Oleh karena itu, maka keamanan di belakang atau keamanan Anda ketika Anda menggunakan aplikasi yang terhubung dengan internet, maka resikonya menjadi sangat tinggi. Karena aktivitas-aktivitas di belakang layar kita tidak pernah tahu. Oke, ini survei atau grafik tentang serangan atau teknik serangan sistem online. Seperti yang Anda lihat di situ. Terlihat nggak di media Anda? Terlihat ya? Lihat. Ya, jangan sampai saya lihat ternyata. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi serangan jenis-jenisnya seperti yang ada itu. Ada serangan yang masih belum diketahui, itu ada 27%. DDoS, defacement, SQL injection, targeted attack, account hijacking, malware, post malware, dan seterusnya. Di antara serangan ini, apa yang Anda belum pahami? Apa yang Anda belum tahu? Apa sih serangan ini? Sudah semua? Atau perlu saya jelaskan? Oke, saya jelaskan singkat ya. DDoS, nanti di slide-slide berikutnya itu ada penjelasan rincinya, Anda bisa baca. Tapi singkatnya, DDoS itu adalah distributed denial of service atau serangan yang tujuannya adalah membuat sebuah penyedia layanan online atau web itu mengalami overload di transmisi datanya, sehingga dia akan down, gitu ya. Dia akan collapse karena adanya permintaan paket yang masif, yang sangat besar dari penyerang. Jadi tujuannya bukan untuk mengambil data atau tujuannya untuk mencari informasi, bukan. Tetapi tujuan dari serangan DDoS adalah meruntuhkan jaringan server. Karena terjadi permintaan request yang sangat besar sehingga
kalau boleh dibahasakan dengan manusia, servernya ini kewalahan sehingga dia akhirnya down, semua layanannya mati. Yang lain yang ingin minta layanan tidak bisa dilayani, sehingga seolah-olah servernya menjadi mati atau stuck. Nah, itu serangan DDoS. Tujuannya untuk meruntuhkan target. Ya. Kemudian defacement. Defacement ini hanya serangan yang digunakan untuk mengganti tampilan. Jadi seolah-olah misalnya Anda pernah lihat situs USM, sianya USM, tampilannya sudah berubah menjadi foto pelakunya. Nah, itu namanya defacement. Defacement ini biasanya levelnya hanya main-main, show off, menunjukkan oh saya bisa masuk, mendeface dan seterusnya. Tidak berbahaya tapi sangat mengganggu. Kemudian SQL injection. SQL injection ini mengeksploitasi kelemahan basis data. Dengan SQL injection, peretas atau pelaku bisa mengambil sumber daya dari server datanya. Dengan mekanisme tertentu, sehingga karena SQL ini bahasa structural query language, kemudian perintah yang dimasukkan di setiap halaman itu diinjek dengan kalimat SQL. Dan nanti pada kesempatan yang lain mungkin saya minta Anda untuk praktek ini, salah satunya SQL injection. Targetnya tentu sianya USM. Nah, nanti akan seru deh. Kemudian berikutnya adalah targeted attack atau serangan pada objek yang sudah direncanakan, sudah ditargetkan. Dan ini terus-menerus, tidak serangan yang acak. Kalau virus, ya bedanya kalau virus misalnya, itu serangannya acak. Siapapun menjadi target. Nah, kalau targeted attack, itu serangannya hanya personal atau misalnya institusi tertentu. Misalnya serangannya hanya USM saja. Memang penyerangnya hanya tujuannya menyerang situsnya USM saja. Nah, itu disebut dengan targeted attack atau serangan yang sudah punya target. Account hijacking. Account hijacking ini memalsukan atau menghijack, mengambil alih sebuah account. Caranya misalnya dengan kalau Anda membuka sebuah layanan, ya layanan yang butuh username, password, kemudian melalui hotspot WiFi free misalnya, sehingga setiap orang bisa melakukan sniffing terhadap aktivitas Anda di jaringan, maka bisa jadi ya, akun Anda akan diketahui username dan passwordnya, dan kemudian akan diambil alih, di hijack, diganti passwordnya, dan yang pemilik aslinya menjadi tidak bisa mengakses. Nah, itu namanya account hijacking. Malware. Malware ini kepanjangannya malicious software atau software yang mencurigakan. Bisa jadi hanya sekedar survei, tapi bisa jadi sangat merusak, serangan malware. Kemudian post malware. Post malware ini serangan yang khusus diperuntukkan untuk payment of sales atau situs-situs jual beli. Post malware. DNS hijacking ini adalah serangan mengubah konfigurasi domain name system atau DNS. Jadi efeknya nanti apa? Kalau misalnya DNS-nya USM terkena serangan DNS hijacking, saat Anda membuka DNS dengan nama usm.ac.id, maka yang tampil adalah webnya orang lain misalnya. Nah, serangan yang seperti ini itu dinamakan DNS hijacking. Kemudian malicious iframe, nah seperti mungkin Anda ketahui bahwa web sekarang itu disajikan dalam frame per frame. Frame tujuannya ini untuk meningkatkan keamanan, tapi bisa justru dimanfaatkan oleh peretas. Frame yang ditampilkan ke Anda ini bisa di-copy orang lain sehingga seolah-olah menjadi pelaku yang sama atau seolah-olah menjadi user yang sama. Padahal user yang berbeda. Contohnya apa? Misalnya one time password gitu ya. One time password yang ditampilkan di komputer, bukan yang dikirim ke SMS. Nah, itu adalah contoh frame. Bisa jadi
teknologi ini dimanfaatkan oleh orang sehingga yang diinformasikan ke Anda harusnya tampil ke Anda saja bisa tampil ke orang lain. Nah, ini adalah malicious iframe. Kemudian cyber attack ini penggandaan account. Jadi ini dari nama orang ya, cyber attack ini account yang sama ada dua misalnya pada satu layanan. Misalnya di Facebook ada dua nama yang sama atau dua account yang sama, tapi sebenarnya yang satu ini bayangan orang lain yang hanya berpura-pura. Nah, itu serangan cyber attack. Vulnerable WordPress plugin, seperti Anda mungkin pernah baca atau Anda ketahui bahwa WordPress adalah salah satu framework untuk membuat website yang sangat mudah, free. Anda bisa download, Anda bisa buat website sesuai dengan formatnya WordPress. Tetapi di dalam plugin yang terinstall di WordPress itu banyak sekali celah-celah keamanan yang bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga situs yang Anda atau website yang Anda buat menggunakan WordPress itu rentan di hijack oleh orang lain. Nah, ini contoh serangan yang ada di website di seluruh dunia. Ini berdasarkan survei. Oke, lanjut. Ini adalah distribution of target. Siapa sih targetnya? Target serangan-serangan itu industri terbanyak ya. Industri ada hampir 50%. Karena yaitu karena di sana ada uang, ya. Industri di sana ada uang. Penjahat atau orang-orang jahat itu melakukan aktivitas seperti ini, meretas, menghijack, mendidos, dan seterusnya. Tujuannya biasanya itu adalah komersil. Tujuan yang paling banyak itu adalah komersial atau mencari keuangan, mencari finansial. Tujuan balas dendam itu ada, tetapi tidak sebanyak tujuan untuk mencari keuntungan berupa finansial. Maka serangan terbesar tentu di websitenya industri, karena bisa jadi di sana ada uang yang berlalu lalang. Industri itu tidak selalu manufaktur ya, tidak selalu pabrik. Industri adalah sebuah usaha atau industri itu usaha yang sejenis. Misalnya industri telekomunikasi, industri sepak bola. Nah, itu namanya industri. Bukan seperti kalau Anda lihat tuh kawasan industri berarti pabrik-pabrik, bukan. Tidak selalu seperti itu. Memang itu benar. Kawasan industri adalah kawasan industri yang sama, sejenis. Manufaktur ya manufaktur semua, dan seterusnya. Kemudian government itu mengambil porsi 13%. Kemudian education nggak banyak ya, karena Anda tahu education itu biasanya nggak ada duit yang berlalu lalang di sana. Kemungkinan ini kalau education itu hanya rivalitas, penyerangnya itu rivalitas antar perguruan tinggi biasanya, atau dendam misalnya, nggak dilulusin atau dan sebagainya. Kemudian organization 6,8% itu juga tidak banyak, dan seterusnya ya. Nah, tentu saja ini adalah gambaran serangan-serangan yang sudah terjadi pada penyedia layanan online. Nah, ini menjadi gambaran kalau ternyata industri itu paling besar karena duitnya paling banyak, kemudian di sana potensi untuk mengeluarkan biaya keamanan juga paling tinggi. Karena banyak skenario istilahnya apa ya? Skenario yang dibuat penyerang itu adalah penyedia layanan keamanan. Nah, itu ada skenario istilahnya yang berkembang di masyarakat. Yang nyerang itu ya yang jualan keamanan. Ya itu bisa jadi. Misalnya Anda jualan antivirus, maka sekaligus Anda mendistribusikan virusnya. Nanti seolah-olah antivirus Anda yang bisa mematikan virus itu. Nah, itu masuk akal. Tetapi tentu saja dari pihak pengembang keamanan membantah hal itu.
Tidak mungkin ya. Kami misalnya polisi melakukan pencurian hanya agar polisi dapat pekerjaan. Itu juga ada yang berkembang di dunia keamanan sistem seperti itu. Oke, ini adalah tipe serangan. Tipe serangan berbasis web paling banyak ya. Kemudian yang tidak kalah adalah berbasis social engineering. Kalau di awal-awal itu saya sebutkan bahwa tidak ada patch untuk memperbaiki kebodohan user. Jadi user itu nggak bisa di-patch. Nah, target yang paling mudah ditembus adalah user. Teknik yang digunakan untuk menembus keamanan dari sisi user adalah social engineering. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang social engineering. Maka serangan berbasiskan social engineering ini juga sangat tinggi. Jadi lebih baik menyerang usernya daripada menyerang sisi keamanannya. Nah itu yang dilakukan oleh para penyerang. Dan seterusnya ada ransomware, cross-site scripting dan seterusnya ya. Nah tadi saya sudah singgung apa itu SQL injection dan seterusnya. Ransomware mungkin Anda pernah dengar beberapa waktu yang lalu. Ini sempat boom, sempat menjadi trending topik ya ransomware. Beberapa tahun yang lalu ada, sebelum digital currency mulai dikenal, kalau Anda pernah dengar semacam Bitcoin dan kawan-kawan, itu ransomware mulai muncul. Yang membuat digital currency booming itu adalah ransomware. Karena ransomware ini mekanismenya, dia menggunakan Trojan, sebuah file menarik yang di dalamnya diisi virus yang tugasnya adalah mengenkrip seluruh data korban. Ya, mengenkrip sehingga tidak bisa dipakai lagi. Dan penyerangnya minta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Itu ransomware. Ransomware tujuannya adalah mengenkrip data target. Untuk mendekrip mereka minta tebusan. Itu ransomware. Berikutnya, kalau dalam terminologi keilmuan Anda, itu apa sih yang harus dilindungi? Ya, kalau Anda nanti bekerja di perusahaan Anda jadi IT di sana. Kemudian Anda diminta untuk membuat protokol keamanan teknologi informasi. Maka pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilindungi? Nah, itu kan penting. Yang pertama adalah IT dan network infrastructure, kemudian intellectual property, finance and financial data, kemudian serviceability dan productivity, kemudian reputasi. Ini adalah hal-hal yang harus dilindungi dari sebuah organisasi. IT dan network itu tentu membutuhkan keahlian yang cukup untuk melindungi asetnya. Bahkan reputasi, ya, reputasi atau brand image. Serangan itu bisa dalam bentuk menghancurkan image. Ya, kalau Anda lihat nanti di sosmed itu kan luar biasa ya. Orang ini muncul isu begini, kemudian membangun opini publik yang salah misalnya, menghancurkan image sebuah brand. Nah itu mungkin saja terjadi. Jadi Anda merintis usaha yang bagus. Kalau Anda orang Semarang ya, yang pernah dengar kasusnya misalnya dulu itu di bakso apa ya, di Simpang 5 itu di Matahari, karena rame. Kemudian ada isu mereka menggunakan, ada beberapa orang yang katanya melihat hantu di bakso itu atau melihat ada bentuk pocong di situ. Nah kemudian dengan opini ini, image-nya langsung turun. Di beberapa outlet langsung sepi. Nah ini adalah brand image yang harus juga dilindungi. Jadi tidak hanya sekedar melindungi data. Nah, kalau kita ngomong keamanan sistem, semuanya.
Itu tadi contoh ya, contoh sederhana bagaimana sih melindungi brand image. Kalau perusahaan yang multinasional misalnya seperti Nike, kalau Anda lihat, image-nya sudah sedemikian tinggi. Terus kemudian kenapa kok Nike itu memerangi ya, produk-produk bajakan? Karena itu adalah salah satu mekanisme untuk melindungi brand, melindungi image-nya Nike yang sudah bagus. Ketika ada barang bajakan yang mungkin banyak Anda temukan di sepanjang misalnya Telogosari itu kan banyak jualan produk bajakan. Kalau pakai itu, Anda mungkin akan sepintas melihat oh ini barang sama. Tetapi kemudian dipakai baru 2 bulan udah jebol. Apa ini nih naik nggak bagus kayak gini kayak gini. Nah, lambat laun hal yang seperti itu akan merusak reputasi image-nya Nike. Nah, itu juga perlu diperangi. Maka kenapa ada perlawanan besar-besaran terhadap produk-produk bajakan, produk palsu. Seperti Windows ya. Mungkin satu di antara kalian, di antara Anda semua ada yang menggunakan Windows bajakan. Image-nya apa? Ketika Anda melihat Windows, banyak opini yang dibangun Windows itu vulnerable, Windows itu mudah diserang, Windows itu banyak virus, penyerang ransomware menyerang Windows semua. Maka image-nya Windows menjadi sistem operasi yang rentan. Padahal kalau ditelisik lebih jauh, Windows yang kena virus yang rentan itu ternyata Windows bajakan. Ya. Tentu saja opini yang tadi tidak 100% salah. Memang Windows itu banyak diserang. Tapi bukan berarti Windows-nya lemah. Satu, mungkin karena bajakan. Dua, penyerangnya di awal tadi saya sampaikan, tujuannya adalah mencari uang. Windows itu menguasai pasar OS sebanyak 80% lebih, tepatnya 88%. 88% pasar OS itu dikuasai Windows. Anda bisa bayangkan berapa puluh juta atau berapa ratus juta komputer yang menggunakan operating system Windows. Berapa banyak di antara itu yang digunakan untuk transaksi keuangan? Berapa banyak yang digunakan untuk mengelola database? Maka ini adalah operating system yang sangat menarik minat hacker. Maka mereka bekerja keras untuk menaklukkan Windows. Kenapa kok Mac tidak banyak? Mac OS. Ya mungkin satu, dia lebih kuat. Tapi yang kedua, pasarnya Mac itu nggak nyampe 8%. Nggak nyampe 8%, dan pengguna Mac rata-rata aware atau peduli terhadap keamanan. Tidak ada Mac OS yang bajakan. Ya meskipun Anda mungkin temui 1-2. Tapi 80% lebih pengguna Mac tidak bajakan. Sehingga kerentanan itu sangat sulit. Dan ya tadi, karena cuma 8%, maka hackernya juga masih enggan masuk ke Mac. Ngapain sih? Nggak ada duitnya, misalnya begitu. Linux handal. Memang handal. Tapi bukan berarti anti terhadap virus. Linux ya itu tadi, karena banyak yang tidak ada duitnya di sana, maka Linux tidak banyak cerita tentang dibobol hacker. Jadi bukan berarti ya, kalau Anda bilang Windows banyak virusnya, bukan berarti Windows-nya lemah. Bisa jadi iya, tapi ada faktor-faktor lain yang mendukung Windows banyak diserang. Oke. Next. Nah, apa yang paling banyak diserang? Yaitu yang paling tinggi adalah customer report atau catatan pelanggan. Nah, ini tentu saja akan banyak keuntungan ya bila banyak record yang bisa diambil oleh hacker dan seterusnya.
Ini saya cepat karena ternyata waktunya habis. Nah, siapa yang harus diwaspadai? Black hacker, white hacker, grey, dan cracker. Nah, ini ada definisinya. Tentu yang paling berbahaya adalah black hacker. Kalau white hacker ini orang yang mencari kelemahan untuk memperbaiki celah keamanan dan seterusnya. Anda bisa definisikan sendiri. Nah, apa penyebab? Apa penyebab data bisa di breach atau bisa ditembus? Nah, ini nanti bisa jadi pengalaman. Nah, ini yang sudah terjadi. Nah, ini kebanyakan karena kecerobohan karyawan atau karena kontrak dengan perusahaan yang lain sehingga data Anda bisa bocor. Nah, itu ternyata yang menjadi faktor terbesar bagaimana sistem itu bisa ditembus. Third party mistake. Kalau Anda punya perusahaan kemudian meminta konsultan untuk membuat software, ternyata softwarenya sana rentan, nah itu juga bisa jadi celah keamanan dan seterusnya. Dan ternyata external attack itu nggak banyak. Hacker dari luar itu nggak banyak. Yang murni menyerang itu nggak banyak sebenarnya. Tentu saja karena memang sistem operasi, keamanan, security itu sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi celah-celahnya justru dari internal dari perusahaan itu. Kita lanjut, oke. Bagaimana cara mengamankan sistem? Ini seorang network harus memahami toolnya apa, nah, kemudian apa yang ingin diamankan. Jadi tidak semua tool tepat untuk pengamanan. Mesti Anda harus pelajari fungsinya. Oke, nanti Anda ini saya skip karena waktunya ternyata cuma 30 menit. Tadi sudah saya sampaikan, DOS, denial of service, kemudian DDoS. Bedanya apa DOS dengan distributed DOS? Kalau DOS itu biasanya dari satu penyerang. Kalau distributed itu penyerangnya rame-rame. Satu aja udah kewalahan, ini bisa sampai ratusan bahkan ribuan penyerang yang digandakan oleh satu hacker tadi, menggandakan diri kemudian melakukan penyerangan ke satu target. Bisa Anda bayangkan serangan permintaan paket dari 1 juta PC tentu akan membuat sistemnya down. Itu bedanya DOS dan DDoS. Kemudian backdoor. Backdoor ini biasanya memang yang buat programmer, membuat pintu masuk yang tersembunyi. Backdoor. Sehingga lain kali dia akan mudah untuk masuk ke dalam sistem. Nah, ini tadi keamanan, contoh-contoh pelanggaran keamanan, kemudian keamanan data. Keamanan data itu di samping menggunakan antivirus dan seterusnya, maka Anda juga perlu mengamankan data secara fisik, backup, ya, backup berkala, kemudian membuat mirroring, kemudian melakukan enkripsi, kemudian membuat autentikasi, kemudian memasquerade data atau membungkus data dan seterusnya. Itu contoh agar data Anda aman. Kemudian berikutnya adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan tadi ada 3 berarti ya. Keamanan data, keamanan jaringan, keamanan infrastruktur. Kemudian berikutnya apa sih yang bisa digunakan untuk melakukan penyerangan? Ya. Ada beberapa software. Vulnerability Scanner itu program yang digunakan untuk mencari port-port yang terbuka di dalam sebuah komputer. Ya. Kemudian di dalamnya ada contohnya ada cross-site scripting. Nah, ini targetnya adalah web server, SQL injection sama tadi saya sudah jelaskan. Kemudian command injection, ini tujuannya untuk menjalankan shell di dalam komputer masing-masing. Kemudian path reversal dan seterusnya. Nanti bisa pahami sendiri. Ini port scanner, kemudian sniffer. Nah, sniffer ini aktivitas yang sangat berbahaya. Nah, nanti kita akan praktek.
Nggak tahu saya kesempatannya kapan, nanti kita akan praktek menggunakan Wireshark. Anda silahkan download, nah, kemudian Anda baca-baca dulu bagaimana caranya, dan nanti Anda silahkan praktek, mungkin tugas 2 minggu ke depan, Anda praktek melakukan sniffing di kampus, kalau sudah masuk ya, kalau ada kesempatan untuk masuk. Nah, nanti di situ Anda melakukan sniffing atau mengendus paket-paket apa yang berlalu lalang di jaringan WiFi-nya kampus. Nah, nanti Anda bisa belajar dari situ dan belajar untuk berhati-hati ketika menggunakan WiFi. Karena paket yang Anda kirimkan melalui WiFi itu sangat mudah dibaca menggunakan tool misalnya semacam Wireshark. Username dan password itu akan nampak sekali. Itu menggunakan atau yang dinamakan aktivitas sniffer. Nah, ini software-nya bisa Wireshark, kemudian Smart Sniff, tapi yang paling paling ampuh menurut saya, paling ngeri ya Wireshark ini. Word dialers, Anda nanti baca sendiri. Keylogger ini membaca penekanan tombol keyboard, kemudian cookies dan seterusnya. Nah, semua itu tadi itu mungkin saja sudah ada di perangkat Anda, di handphone maupun di komputer Anda, dan Anda nggak tahu, nggak menyadari. Bisa jadi dari sekian malware tadi sudah menginjeksi atau sudah menginfeksi perangkat Anda di luar kesadaran Anda. Maka itulah kenapa ketika kita terkoneksi ke dunia internet itu sangat rentan. Oke, metode malware ya ada virus, worm. Ini metode-metode malware. Nanti ada cari tahu apa bedanya virus, apa bedanya worm dan seterusnya. Ya. Ini sudah ada penjelasannya ya, sudah buat penjelasannya. Dan yang berbahaya ini Trojan horse. Metode serangan malware menggunakan Trojan horse. Yang Anda ketahui cerita kuda Troya itu kan di dalamnya ada tentara, ya. Hadiah yang di dalamnya ternyata ada musuhnya. Nah, itu bisa jadi program yang Anda download di App Store atau di Play Store itu mengandung Trojan. Jadi Anda download game, kayaknya bagus, padahal ternyata ketika Anda running game itu di dalamnya ada malware-nya, ada virusnya yang siap suatu saat ya, menunggu kode pemiliknya, dia akan bangkit dan menyerang Anda. Jadi kalau Anda menemukan program gratisan, macam misalnya mengcrack sebuah serial number Windows, Anda harus waspada. Bisa jadi itu adalah salah satu Trojan. Ditawarkan kepada Anda untuk diakses, kemudian secara tidak langsung akan mengaktifkan malware yang ada di dalamnya. Jadi melakukan aktivitas mengcrack software itu nggak aman sebenarnya. Maka itu yang tadi kerentanannya ada di sana. Ya, lanjut spyware dan seterusnya nanti Anda bisa baca sendiri. Yang tidak paham atau kurang paham nanti bisa dilanjutkan di classroom. Cara mengatasinya seperti itu, cara mengatasinya ya, dengan edukasi. Yang paling penting kalau nanti Anda menjadi praktisi itu adalah edukasi user, itu yang paling penting. Bagaimana Anda mengedukasi user agar jangan sampai menambah celah keamanan. Ya, saya sering temui klien saya itu berbagi password, berbagi user dan password. Nah, itu tentu saja sangat-sangat merugikan. Nah, nanti Anda bisa akses ke sini.